真的深不可测，仙道门更……什么系统？乘人之危，趁火打，我也不会去的。放弃任务算了，君子一善。焕发。什么？荣光抢了我的好珠子，又不是让你上。哦，徒儿正在这。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Hidden Sekte Leader episode 15-16. Di bagian sebelumnya, kita sudah diperlihatkan oleh sebuah pertarungan antara Sekte Immortal dan Sekte Raja Hantu. Pada pertarungan itu, murid-murid dari Sekte Immortal berhasil menghabisi prajurit Sekte Raja Hantu. Bahkan Wang Loli juga mampu menghabisi tetua kelima sendirian. Sementara itu, Guru Agung juga terhabisi dalam satu kali serangan oleh Jiang Beichan. Selepas menghabisi Guru Agung, Jiang Beichan pun mulai memperkenalkan murid baru Sekte Immortal, yaitu seorang gadis kecil bernama Yelingxi. Setelah memusnahkan Sekte Raja Hantu, mereka mulai kembali ke Sekte Immortal. Sesampainya di sana, Jiang Beichan kembali mendapatkan tugas untuk merekrut seorang kandidat yang akan menjadi tetua di Sekte Immortal, yakni adalah Geunfu. Saat Geunfu tiba di Sekte Immortal, ia menjadi begitu takjub saat melihat Jiang Beichan berhasil menghabisi para penetua dari Sekte Wusao yang ingin membalaskan dendam dari Sekte Raja Hantu. Scene melanjut setelah mengalahkan para penetua dari Sekte Wusao, sistem tiba-tiba saja muncul dan memberitahu kalau Jiang Beichan berhasil menyelesaikan misi rahasia, yaitu melindungi Sekte Immortal. Alhasil, Jiang Beichan pun mendapatkan sebuah imbalan, sebuah bangunan sekte berupa Taman Binatang Roh. Di waktu yang sama, Geunfu benar-benar kagum dan kekuatan dari Jiang Beichan, sehingga ia pun memutuskan untuk bergabung dengan Sekte Immortal. Namun saat ingin pergi menghampiri Jiang Beichan, Geunfu justru tersandung ke sebuah batu yang membuatnya terjatuh. Melihat kedatangan Geunfu, murid-murid Sekte Immortal pun menjadi sangat terkejut dan mengira kalau dia itu juga berasal dari Sekte Wusao. Lantas Jiang Beichan memberitahu para muridnya kalau Geunfu adalah orang yang ditakdirkan untuk bergabung dengan Sekte Immortal. Mendengar ucapan Jiang Beichan, Geunfu pun menjadi begitu gembira dan langsung memanggil Jiang Beichan dengan sebutan guru. Akan tetapi, Jiang Beichan langsung menghentikannya dan memanggil Geunfu dan sebutan tetua Sekte Immortal. Padanya sebagai tetua Sekte Immortal, Geunfu mulai memberikan salam hormat kepada Jiang Beichan sebagai ketua sekte. Selesai melakukan perikutan seorang tetua, sistem seketika muncul dan memberikan sebuah hadiah kepada Jiang Beichan, berupa satu tanaman organik yang dapat memperpanjang umur. Jiang Beichan meminta tetua Geunfu untuk mengembang sebuah tugas, yaitu memantau dan membantu para murid Sekte Immortalnya dalam berlatih. Tugas yang diberikan oleh Jiang Beichan benar-benar membuat Geunfu merasa terberkati. Geunfu berkata walaupun ia berumur pendek, namun ia akan tetap memberikan yang terbaik kepada Sekte Immortal. Jiang Beichan kemudian mulai menyalurkan tanaman organik kepada Geunfu, dan begitu umurnya pun bertambah selama 1000 tahun dan 3 meridian dan tiannya pun seketika terbuka. Sehingga Geunfu pun menjadi begitu terkejut, sekaligus merasa bahagia, bahkan ia juga berjanji akan mengabdikan hidupnya untuk Sekte Immortal. Tak bersang lama di Pavilion Kitab Suci, kita bisa melihat Jiang Beichan yang sedang bertanya-tanya kepada Geunfu mengenai sebuah buku keterampilan. Namun Geunfu sama sekali tidak mau menjawabnya dan malah beranggapan kalau Jiang Beichan sedang menguji dirinya. Di hari yang sama, tepatnya di Gunung Yuanlong, terlihat sebuah fenomena aneh yang terjadi di langit. Melihat hal demikian, seorang pemuda bernama Yang Yuan mencoba mencari tahu tentang fenomena aneh itu menggunakan sebuah kompas. Dari kompas itu, Yang Yuan mendapati sebuah informasi mengenai terbukanya sebuah alam rahasia Tianyun yang hanya terbuka satu kali dalam 1.000.000 tahun. Beberapa saat kemudian di Sekte Immortal, nampak tetua Geunfu yang sedang memberitahu Jiang Beichan sebuah berita dari Pavilion Tianji. Berita itu berisi tentang terbukanya alam rahasia Tianyun yang akan muncul di Gunung Yuanlong selama 2 bulan ke depan. Kemunculan alam rahasia Tianyun itu membuat aliansi Tiandao mengadakan sebuah kompetisi atau pertemuan besar Tianyun. Hanya 500 orang pertama saja yang dapat mengikuti kompetisi itu dan masuk ke dalam alam rahasia Tianyun. Di dalam alam rahasia Tianyun terdapat sebuah harta surga dan bumi yang sama sekali tidak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, Geunfu berencana untuk membawa Sekte Immortal menuju alam rahasia Tianyun untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Lalu tiba-tiba saja Geunfu dikejutkan oleh sesuatu yang sedang dipegang oleh Jiang Beichan, yaitu kura-kura yang memiliki kepala naga dan ekor ular. Kura-kura itu merupakan seekor binatang ilahi sekaligus seekor pelayan binatang yang legendaris. Pada awalnya Geunfu sama sekali tidak percaya kalau Jiang Beichan memiliki binatang ilahi yang legendaris.
Akan tetapi setelah melemparkan kura-kura ke dalam alam kecil lautan pahit, Geunfu mulai mempercayainya kalau kura-kura itu benar-benar adalah binatang ilahi legendaris. 真的深不可测，仙道们根。 Hal demikian membuat Geunfu menyadari bahwa sekte immortal memiliki harta yang tidak main-main. Sehingga ia pun langsung membatalkan rencananya yang ingin pergi ke alam rahasia Tianyun. Beberapa saat setelahnya, Jiang Beichan segera pergi untuk mengekstrak sebuah tanaman binatang roh. Selesai mengekstrak tanaman binatang roh, sistem menjelaskan kalau tanaman binatang roh penuh dengan energi spiritual. Selain itu, tanaman binatang roh sangat cocok dijadikan sebagai sebuah tempat untuk memelihara seekor binatang atau monster peliharaan. Di waktu yang sama, Jiang Beichan secara tak sengaja melihat seekor ayam raksasa, sehingga ia pun berencana untuk menjadikannya sebagai sebuah santapan. Tanpa berlama-lama lagi, Jiang Beichan langsung mencoba untuk menghabisinya. Namun sayangnya, tindakannya itu justru membuat dirinya diinjak dan dipatuk oleh ayam-ayam itu. Di momen yang serupa, sistem kembali muncul dan memberikan sebuah misi kepada Jiang Beichan, supaya dia itu memimpin para muridnya untuk berpartisipasi dalam pertempuran besar Tianyun. Jika menyelesaikan misi kali ini berhasil, maka Jiang Beichan akan mendapatkan sebuah roh Dao immortal sejati. 系统，成人之危，趁火打，我也不会去的。放弃任务成。算了，君子言。 Pada malam harinya, Jiang Beichan langsung mengumpulkan seluruh muridnya termasuk tetua Geunfu di aula sekte. Pada saat itu, Jiang Beichan terlihat sedang menggunakan sebuah kabut immortal untuk menutupi bekas luka-lukanya, yang mana itu semua disebabkan oleh serangan-serangan ayam sebelumnya. Setelah semuanya berkumpul, Jiang Beichan memberitahu kalau ia sebenarnya ingin membawa murid-muridnya ke dalam pertempuran besar Tianyun. Akan tetapi, Jiang Beichan mengaku merasa sedikit ragu terhadap para muridnya, karena ada beberapa dari mereka yang belum berhasil membangun pondasi dan juga mengalahkan hati iblisnya, seperti Lin Xuan, He Tian, dan Wu Xuanyu. Mendengar perkataan Jiang Beichan, Lin Xuan dan He Tian pun berjanji akan segera membangun pondasi, sedangkan Wu Xuanyu berjanji akan mengalahkan hati iblisnya. Oleh karena janji itu, Jiang Beichan pun langsung memberikan sesuatu kepada Lin Xuan dan He Tian untuk membantu mereka membangun pondasi. Sedangkan Wu Xuanyu sendiri justru mendapatkan sebuah sapu tangan milik Jiang Beichan, yang secara tak sengaja Jiang Beichan jatuhkan. Setelah keluar dari aula sekte, Wu Xuanyu merasa sedikit terkejut ketika melihat sebuah darah pada sapu tangan itu, sehingga Wu Xuanyu dan yang lainnya pun menjadi begitu khawatir dengan kondisi guru mereka. Tetua Geunfu kemudian memberitahu kalau Jiang Beichan sekarang sedang menyembunyikan luka-lukanya. Oleh karena itu, Geunfu mencoba menyuruh para muridnya untuk menjadi lebih kuat agar mereka dapat melindungi Jiang Beichan. Tanpa berlama-lama lagi, Wu Xuanyu pun langsung bertekad dan masuk ke dalam ruang latihan untuk mengalahkan hati iblisnya. 我加3倍，我加10。我这就去打败心魔。好啊！你说谁？ Beberapa saat kemudian, Jiang Beichan mendapatkan sebuah hadiah dari sistem berupa ruang konferensi. Hadiah itu diberikan karena Jiang Beichan telah menyelesaikan sebuah misi tersembunyi, yakni membantu Xuanyu dalam mengalahkan hati iblisnya. Hal demikian membuat Jiang Beichan menjadi sangat terkejut. Ia merasa tak menyangka kalau Xuanyu berhasil mengalahkan hati iblisnya dalam waktu yang singkat. Di sisi lain terlihat He Tian, Huang Loli, Geunfu dan yang lainnya sedang membakar sebuah daging ayam yang begitu besar. Pada saat itu, Geunfu sempat menemukan sebuah harta karun berupa mutiara Tianyun di dalam salah satu daging ayam yang dia makan. Di malam yang sama di ruang latihan, terlihat He Tian yang akhirnya berhasil membangun pondasi miliknya. Di ruangan yang serupa, Lin Xuan juga berhasil membangun pondasi miliknya, sehingga mereka berdua langsung memberitahu keberhasilan mereka kepada Jiang Beichan. Setelah beberapa saat, Geunfu pun datang melapor kepada Jiang Beichan mengenai penemuan mutiara Tianyun di Taman Binatang Roh. Penemuan mutiara Tianyun itu membuat Jiang Beichan mendapatkan sebuah hadiah dari sistem, yaitu tampilan bersinar. Dan begitu aula dan penampilan Jiang Beichan akan bersinar. 善，焕发。什么？入梦抢了我的好珠子！ Nah, pada keesokan harinya, Jiang Beichan mulai memimpin perjalanan menuju pertemuan besar Tianyun dengan menaiki kapal terbang. Pada saat itu, nampak He Tian yang sedang berlatih bersama Su Changsheng untuk mempersiapkan diri pada pertempuran besar Tianyun. 又不是让你上。哦，徒儿正在指导长生师弟，咱们再来。如此用。 Berbeda dan Zhao Hong, ia justru hanya bersantai dan sama sekali tidak menyiapkan apapun untuk pertemuan besar nanti. 我的背影里
又坚如磐特立独行的气魄。这么快打脸？ Saat mendekati wilayah Gunung Yuanlong, Zhao Hong dikejutkan oleh sebuah kapal terbang yang cukup besar milik kekaisarannya sendiri, yakni Kekaisaran Dakian. Setelah itu, salah seorang jenderal bernama Jenderal Tian Li langsung memberikan sapaan dan penuh hormat kepada Zhao Hong. Melihat kedatangan Jenderal Tian Li, Zhao Hong pun mencoba bertanya mengapa dia itu bisa mengetahui keberadaan dirinya. Jenderal Tian Li menjawab ia bisa mengetahui keberadaan Zhao Hong karena rencana yang berlian dari penasihat kekaisaran. Jenderal Tian Li kemudian mencoba mengajak dan membujuk Zhao Hong agar mau kembali bersama Kekaisaran Dakian. Akan tetapi Zhao Hong menolak ajakan tersebut. Ia mengatakan kalau ia kini adalah murid dari Sekte Immortal, sehingga dia menyuruh Jenderal Tian Li untuk segera meninggalkannya. Sebelum pergi, Jenderal Tian Li sempat mengingatkan Zhao Hong mengenai tujuan Kaisar Zhou Xingming yang ingin membawa kembali Zhao Hong. Di waktu yang sama, terlihat salah satu kapal terbang sekte pertama Tianyun, yakni Sekte Wujidao yang memiliki kebudayaan dan kebajikan. Kali ini Sekte Wujidao akan ikut dalam pertempuran besar Tianyun dan akan dipimpin oleh seorang pria bernama Chen Xuanian. Pada saat itu orang-orang menjadi sangat terkejut ketika melihat kapal terbang milik Sekte Immortal yang telah berani mendahului dan menyalip kapal terbang Sekte Wujidao. Bahkan Chen Xuanian juga tampak begitu kesal dan merasa tak terima sewaktu melihat kapal terbang Sekte Immortal. Oleh karena itu, Chen Xuanian langsung menyuruh kedua muridnya untuk menghampiri Sekte Immortal dan menegurnya. Bukannya merasa takut, Jiang Beichan justru tanpa rasa ragu mengusir kedua murid Sekte Wujidao dan cara menyerangnya. Selepas diusir Jiang Beichan, kedua muridnya pun langsung mengadu kepada Chen Xuanian sehingga Chen Xuanian pun menjadi begitu emosi. Seorang jenderal Kekaisaran Dakian mulai menyambut kedatangan para master dari berbagai sekte. Ketika seluruh master mendapatkan tempat duduk, Jiang Beichan justru sama sekali tidak disediakan kursi untuk duduk. Alhasil, He Tian pun bergegas untuk memasang sebuah karpet untuk tempat gurunya duduk. Melihat tindakan dari Sekte Immortal, murid-murid dari sekte lain pun menjadi begitu kagum. Karena Sekte Immortal ini sangatlah rendah hati. Setelah itu, Chen Xuanian mengucapkan rasa terima kasih kepada beberapa sekte atas usaha keras mereka dalam membantu menyelenggarakan acara pertemuan besar Tianyun atas nama Aliansi Tiandao. Oleh karena itu, sebagai rasa terima kasih, Chen Xuanian pun memberikan hadiah kepada para master sekte berupa Gandorma Lucidum. Selepas mendapatkan Gandorma Lucidum, mereka dikejutkan oleh sebuah obat spiritual tingkat tinggi legendaris milik Jiang Beichan. Melihat obat spiritual tingkat tinggi itu, para master sekte mulai menghormati Jiang Beichan dan secara tiba-tiba membuang Gandorma Lucidum pemberian Chen Xuanian. Menyadari hal demikian, Chen Xuanian pun mencoba untuk meminta maaf kepada Jiang Beichan karena tidak memberikannya tempat duduk. Di waktu yang sama, Chen Xuanian tiba-tiba saja menggunakan sebuah teknik tapak penghancur untuk menyerang Jiang Beichan. Namun sayangnya, serangan Chen Xuanian sama sekali tidak berefek apapun dan malah membuat dirinya terpental. Karena itu semua adalah perlindungan dari kura-kura legendaris. Tak berhenti sampai di situ saja, Chen Xuanian sempat berniat untuk kembali menyerang Jiang Beichan. Akan tetapi, tindakan Chen Xuanian itu langsung dihentikan oleh Jiang Beichan, yang juga memberikan sebuah obat spiritual kepadanya sebagai permintaan maaf. Beberapa saat kemudian, kompetisi pun dimulai. Lantas, Jiang Beichan pun segera memberikan briefing kepada para murid-muridnya. Setelah itu, 3 partisipan mulai dipanggil untuk memasuki area untuk bertarung satu sama lain. Mulai dari Chen Xiaoxiao, Su Jiwei, dan yang terakhir adalah Gu Xia. Namun pada pertarungan itu, Chen Xiaoxiao dan Su Jiwei sama sekali tidak dapat menyerang Gu Xuan karena dia itu terus mencoba bersikap imut di hadapan mereka berdua. Hingga padanya, Chen Xiaoxiao dan Su Jiwei pun mulai bertarung satu sama lain tanpa melibatkan Gu Xian. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.